Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini bersama saya Radian. Di video kali ini saya akan membahas tentang skill-skill apa saja yang harus dimiliki atau dikuasai oleh kamu yang ingin bisa menghasilkan dari Instagram. Oke, seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan memberikan sebuah konsep atau mindset tentang video kali ini. Jadi untuk bisa menghasilkan dari Instagram, teman-teman tuh harus ada yang dikorbankan dulu gitu ya. Entah itu waktu, entah itu tenaga, entah itu modal mungkin bisa jadi gitu ya. Apapun lah intinya setiap eh, se- setiap hasil gitu ya, setiap hasil akhir selalu ada proses yang harus dijalani gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang instan. Sama juga seperti cara menghasilkan di Instagram gitu. Tidak serta merta ketika hari pertama bikin akun langsung bisa menghasilkan, nggak kayak gitu konsepnya gitu ya. Jadi mesti dipahami dulu bahwa untuk bisa menghasilkan dari Instagram, kita perlu membangun trust, kita perlu membangun personal brand, bisnis brand gitu ya, untuk bisa sampai kepada titik di mana akun Instagram kita bisa menghasilkan uang ataupun sesuatu yang lain gitu. Nah, ini dulu yang mesti dipahami teman-teman agar nanti kita ke depannya pembahasan di video kali ini bisa lebih lebih diterima lah buat teman-teman gitu ya. Oke. Kalau udah bisa paham sama konsepnya dan mindsetnya, udah setuju, kita mulai. Kita bahas yang pertama. Skill yang harus dikuasai untuk bisa menghasilkan dari Instagram yang pertama adalah tentu saja Instagram marketing. Itu udah jelas gitu ya, bahwa teman-teman harus mengerti bagaimana cara membuat strategi marketing di Instagram gitu. Karena strategi marketing di Instagram berbeda dengan Facebook, berbeda dengan YouTube, berbeda dengan Twitter gitu. Jadi artinya teman-teman harus memahami benar platform yang teman-teman jajaki ini gitu. Jadi tidak serta-merta strategi di Facebook dipakai di Instagram, itu nggak bisa karena behavior usernya berbeda. Di Facebook misalnya behaviornya A, kalau di Instagram B, YouTube C gitu. Jadi tidak apa ya istilahnya, nggak bisa dipukul rata gitu. Jadi semuanya punya strategi masing-masing teman-teman. Jadi kita nggak bisa langsung pukul rata semua strategi sama gitu. Karena bisa aja YouTube misalnya kita bisa hard selling di situ, tapi di Instagram kita sudah tidak bisa hard selling lagi, nggak kayak dulu gitu. Kalau misalnya dulu kamu mungkin pejuang Instagram marketing kayak saya juga gitu ya, pasti tahu bahwa dulu hard selling tuh masih sah-sah aja, masih ditolerir lah sedikit sama netizen gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang nih, kalau hard selling di Instagram udah nggak digubris lagi sama mereka karena behaviornya udah beda gitu ya. Jadi itu yang mesti dipahami dulu, bahwa Instagram marketing itu berbeda dengan Facebook marketing, berbeda dengan YouTube marketing dan media sosial yang lainnya gitu ya. Itu yang skill yang pertama. Skill yang kedua adalah skill content creation. Nah, dimana kita tahu bahwa setiap eh, bisnis online gitu ya, terutama bisnis online atau apapun yang online gitu ya, senjata utamanya adalah konten visual. Maka dari itu kita harus memiliki konten gitu, kita harus membuat konten. Konten akan mendatangkan traffic, traffic akan mendatangkan peluang lebih besar untuk orang follow ataupun membeli dari situ gitu. Nah, eh, konten itu nggak cuma produk ya teman-teman, jadi harap diingat bahwa konten itu tidak cuma produk tapi juga hal-hal yang ada di sekitar produk. Jadi fokus kita tuh nggak cuma di produk kita tapi juga ada di sekelilingnya gitu. Sekarang kalau dulu memang iya kita fokusnya produk gitu, tapi kalau sekarang nggak bisa, jadi kita harus coba bahas di circle yang ring yang lebih lebih di luar sedikit aja dari produk itu, misalnya tips-tips tentang produk kita misalnya, atau juga hal-hal inspiratif tentang produk kita. Mungkin ada orang yang pakai produk kita terus jadi apa misalnya, kayak begitu tuh bisa tuh dipakai untuk jadi konten gitu ya. Jadi nggak harus produk, sekali lagi, jadi bisa juga produk tapi ada value nya, ada story nya di dalamnya juga bisa tuh. Itu akan lebih ditolerir daripada sekedar jual ini, beli ini, silahkan di order langsung. No 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 no, itu udah nggak relevan lagi untuk bisnis online zaman sekarang gitu ya. Itu yang kedua. Yang pertama tadi game marketing, yang kedua content creation, yang ketiga adalah copywriting. Nah, kalau kamu nonton video saya sebelumnya yang saya ngasih tahu bahwa 5 skill untuk bisa menghasilkan cuan dari media sosial, saya bilang bahwa uh,
desain grafis dan copywriting itu adalah dua ilmu atau dua skill yang memang harus saling bergandengan gitu. Begitupun juga ketika kita mau menghasilkan dari Instagram, maka content creation dengan copywriting itu adalah dua skill yang harus bergandengan gitu, harus berkolaborasi sama-sama. Jadi nggak bisa cuman bikin content creationnya doang, konten visualnya doang, entah itu video, entah itu foto, tapi nggak ada copywriting di dalamnya, nggak ada captionnya gitu ya. Agak ada yang kurang gitu, ada yang nggak lengkap aja gitu. Maka dari itu teman-teman harus bisa membuat kalimat-kalimat penawaran yang menarik gitu. Tapi bukan berarti captionnya cuman order ya WA di sini, atau jual ini murah loh misalnya gitu. Enggak, itu sama aja hard selling sebenarnya, walaupun misalnya konten ininya soft selling gitu ya, story misalnya, terus di bawahnya kayak gitu, nggak bisa. Coba aja teman-teman lihat akun-akun di luar sana, itu udah nggak ada lagi yang bukan nggak ada ya, udah nggak sesering itu lagi gitu, ngasih tahu bahwa order di sini ya, kita jual ini, order di sini. Itu nggak ada kayak begitu. Sekarang tuh mereka lebih soft selling captionnya gitu ya. Misalnya mereka cerita tentang bahannya kayak gitu, atau mungkin mereka cerita tentang brand ambassador mereka yang lagi pakai baju ini tuh kayak gimana gitu. Terus nanti kadang tuh juga nggak ada sama sekali, kayak misalnya for order detail WA atau DM tuh kadang juga nggak ada gitu, cuman gitu doang, cuman cerita selewatan doang gitu. Ada juga yang kayak begitu, karena behaviornya orang-orang tuh udah tahu kalau misalnya ada cerita terus ada produk, ya udah ordernya tinggal di DM gitu, atau ordernya tinggal di WhatsApp misalnya gitu, atau klik link di bio kayak gitu-gitu tuh mereka udah hafal gitu. Tapi kadang memang untuk bisa memperbesar kemungkinan orang untuk nge-DM, nge-WA atau klik link di bio, itu memang harus ada di caption. Ya bisa dicoba lah. Kalau menurut saya sih bisa dicoba untuk ya dicampur-campur antara soft selling dengan ada CTA-nya sedikit gitu ya di paling bawah gitu. Tapi jangan terlalu sering lah kalau menurut saya. Jadi ya gimana ya? Kalau menurut saya sih nggak ini juga sebenarnya gitu. Tapi ya bisa dicoba aja gitu ya teman-teman. Kalau saya pribadi sih sampai sekarang juga masih pakai CTA gitu ya. Tapi saya nggak jualan di IG-nya. Saya cuma ngasih tahu ada yang gratis gitu doang. Itu kalau di akun personal branding saya tuh saya ngasihnya taunya kayak gitu. Jadi saya nggak jualan sama sekali di Instagram. Saya cuma ngasih tahu kalau misalnya kamu mau belajar bisnis online gratis, ada link di bio yang bisa kamu pelajari. Udah gitu doang gitu. Saya nggak jualan di situ. Itu yang ketiga. Terus yang keempat adalah list building. Nah ini agak advance sedikit ya, karena kalau misalnya kita bicara tentang list building, artinya kita bicara tentang menarik market ke list kita gitu, ke database kita. Maka ini perlu istilahnya ya, teknik yang lebih advance bisa dibilang kayak begitu, karena gak semua orang bisa menarik kayak begitu. Karena di Indonesia tuh masih belum ngeh dengan yang namanya list building itu gitu. Mereka taunya jualan ya udah gitu, selesai. Padahal kalau misalnya mau umur panjang bisnisnya, database si customernya itu disimpan. Nanti kalau misalnya kita ada produk launching lagi, kita bisa tawarin lagi ke orang yang udah beli gitu. Itu yang namanya list building. Maka dari itu kita harus dari sekarang mulai membangun yang namanya list building. Jadi list building itu bukan followers ya. Sekali lagi itu bukan followers, bukan orang yang DM, bukan ya kalau WA mungkin masuk ya, tapi intinya bukan followers itu. Followers itu cuman istilahnya ya orang aja gitu, bukan milik kita lah istilahnya. Itu kan dari platform yang kita tumpangi gitu ya, itu database punya mereka. Tapi ketika followers udah masuk ke list building kita, ke list database kita, itu milik kita sendiri gitu. Ini kita bicara dalam konteks email ya, database email. Jadi ketika kita bisa mengubah followers menjadi database email kita, maka itu akan jadi database kita gitu, database pribadi kita gitu ya, kira-kira ya konsepnya teman-teman. Mungkin teman-teman tahu kalau misalnya lagi buka website e-commerce misalnya, mereka bilang ada diskon 25%, silahkan masukkan email. Nah itulah list building kayak begitu teman-teman. Jadi kalau di Instagram juga bisa sebenarnya. Lihat aja di akun personal branding saya, itu saya lagi membangun list building. Itu yang keempat. Yang terakhir adalah web design. Nah
Kalau misalnya teman-teman punya budget lebih gitu ya, kalau kamu punya budget untuk bisa bikin website, bikin. Saya sarankan langsung bikin, karena itu akan membuat brand bisnis atau personal brand kita akan jadi lebih trusted gitu di mata para calon pembeli kita gitu. Karena dengan melihat tampilan website ataupun dengan melihat ada websitenya aja, mereka udah ngerasa oh ini profesional nih, mereka punya website gitu. Mereka rela bangun website untuk bisa memasarkan produk, memperkenalkan lah istilahnya, memperkenalkan produk mereka gitu. Kalau nggak punya website gimana ya, nggak masalah juga sebenarnya, tapi idealnya kita punya website gitu. Website juga berguna untuk list building di Facebook Ads misalnya. Tinggal kita pasangin Facebook Pixel di dalamnya, kita iklankan halaman website kita, itu bisa. Jadi ketika kita mau ngiklan lagi, database pengunjung website kita udah tersimpan di Facebook Ads. Jadi tinggal diiklankan lagi aja gitu. Jadi orang yang sudah terpapar iklan kita pertama kali di awal akan terpapar lagi di iklan berikutnya gitu. Jadi kan semakin banyak mereka melihat iklan, kan jadi semakin aware gitu. Oh iya ya, aku kemarin lihat produk ini nih, tapi aku lupa mau beli. Mumpung ada iklannya aku beli deh. Nah kan bisa terjadi seperti itu, karena orang tuh nggak akan langsung beli ketika pertama kali ngelihat iklan. Kata orang sih menurut survei 7 kali ngelihat iklan dulu baru orang mau beli, kayak gitu. Jadi teman-teman harus makanya harus sering-sering iklan. Tapi kan banyak teman-teman di luar, kamu juga mungkin yang lagi nonton video ini gitu ya, punya budget tipis misalnya, nggak bisa ngiklan. Ya udah, nggak apa-apa, hajar di konten aja gitu, main organik dulu, kerasin di organik, bener-bener di push gitu ya. Nah, nanti akan ada masanya orang-orang akan trust dengan kita dan mulai membangun apa istilahnya ya, membangun komunitas lah. Jadi kita bisa menghasilkan dari situ gitu teman-teman. Itulah 5 skill yang harus dikuasai untuk bisa menghasilkan dari Instagram. Kalau misalnya teman-teman setuju atau tidak setuju, atau mungkin ada pendapat lain tentang skill ini, tulis aja di kolom komentar. Subscribe biar nggak ketinggalan video dan live streaming dari saya. Saya Saleh Hilap, mohon maaf. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Kalau misalnya mau yang gratisan, belajar bisnis online, klik aja link di deskripsi. Itu ada namanya link gratis, klik aja di sana. Ada banyak materi tentang media sosial, entah itu TikTok, Instagram, Canva juga ada, Facebook, WhatsApp juga ada di situ. Silahkan teman-teman nikmati di situ, pelajari dengan benar, dipraktekin. Kalau misalnya ada hasilnya kasih tahu saya ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.